Semangat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan di pagi ini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran melalui pujian yang berikut ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita sembah Dia, Tuhan. Oh, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Oh, surga bumi akan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi akan menyembah Yesus, Raja selamanya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat satu hari lagi Engkau beri kami kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Satu hari lagi Engkau memberi kami kesempatan berkarya. Ungkapkanlah rahasia firman-Mu dan bukakan pikiran kami supaya kami dapat mengerti. Bangkitkan iman kami supaya kami dapat percaya. Dan lembutkanlah hati kami supaya firman-Mu dapat bertumbuh dan membuat hidup kami mampu berbuah dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan judul Percaya untuk Dapat Mengerti. Ayat yang akan kita baca adalah dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Judul perikop kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo ini adalah berkat dari hikmat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Amsal 3 mengajarkan bagaimana mendapatkan berkat tersebut, yaitu melalui hikmat. Lalu, sampailah kita ke ayat yang kelima, sebuah pedoman untuk hidup diberkati, yaitu untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Dalam hidup, banyak kali kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana maupun keinginan. Kekecewaan, pergumulan, atau hal-hal yang berat bisa terjadi, meskipun kita sudah berdoa dan meminta kepada Tuhan. Betapa sulit kita untuk mempercayai Tuhan karena otak kita ini kecil, tidak dapat mengerti betapa besar dan luasnya apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik semuanya itu. Beberapa tokoh Alkitab pun hampir pernah menyerah. Di antaranya Ayub ketika dia menghadapi ujian dalam hidupnya. Kemudian Ribka ketika dia setelah sekian lama berdoa dan dijawab ternyata kehamilannya menyakitkan, ada di Kejadian. Kemudian ada Elia setelah ia mengalahkan nabi-nabi Baal, dia dikejar Izebel, hendak dihabisi, lalu ia putus asa di 1 Raja-Raja. Kemudian ada juga Yeremia dengan dalam tekanannya di tengah-tengah pelayanan yang sepertinya tidak membuahkan hasil, di mana bangsa Israel tidak mau bertobat, sehingga ia mengutuki hari kelahirannya. Namun, mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka meneruskan perjalanan percaya mereka. Ayub tetap setia dan percaya kepada Tuhan sampai hidupnya dipulihkan. Ribka tidak menyerah, ia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab bahwa Ribka mengandung anak yang kembar. Elia dikuatkan dan diberi tugas yang baru. Yeremia melayani Tuhan dengan setia hingga akhir hidupnya. Cara dan cerita hidup kita masing-masing berbeda. Tidak dapat dibandingkan lebih baik atau lebih sukar, lebih ringan atau lebih berat. Namun, selalu ada hal-hal yang dapat kita pelajari. Bagaimana penyertaan Tuhan lewat banyak kisah di Alkitab maupun kisah hidup orang-orang di sekitar kita ataupun dari pengalaman hidup pribadi kita. Di sisi lain, tidak jarang juga kenyamanan dan kebiasaan untuk melakukan segala sesuatu sesuai kehendak hati membuat kita lupa bahwa ada tangan yang tidak terlihat yang membuat semuanya itu ada. Kita belum mempercayai Tuhan sepenuhnya karena kita lebih nyaman dengan hal-hal yang dapat kita mengerti. Kita kesulitan untuk mengikuti dan percaya kepada kehendak Tuhan karena kita sudah terbiasa melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri, jalan dan pengertian kita sendiri. Kita lebih sering bersandar kepada pengertian kita, seperti ayat dalam Amsal yang baru saja kita baca yang memperingatkan bahwa kita seharusnya tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk mempercayai terlebih dahulu, dan dialah yang akan memberi pengertian kepada kita satu persatu. Bagian percaya bukanlah bagian bertanya bagaimana dan kapan Tuhan akan bekerja. Namun, untuk terus mempercayai dan berjalan dalam rencana Tuhan, bersedia dibimbing dan terus berkarya dan mempermuliakan namanya.
Meskipun hari ini mungkin kita belum mengerti apa maksud Tuhan. Saya tutup dengan cerita ini. Suatu hari seorang anak minta digendong papanya. Papanya lalu bersiap dan mulai memberi aba-aba. Dengan hati senang anak itu mendengar dan mulai melakukannya. Namun pada saat itu di tangannya masih memegang banyak hal, sehingga pegangannya tidak kencang. Lalu papanya segera memberi petunjuk lain, yaitu untuk menaruh barang-barang yang lain terlebih dahulu, sehingga untuk dapat fokus berpegangan kepada papanya. Ketika kita berpegangan pada Tuhan, kita pun harus belajar untuk bisa melepaskan segala sesuatu yang kita pegang erat dalam hidup ini, yang membuat kita sulit untuk berserah dan mempercayai Tuhan. Kita belajar untuk melepaskan hal-hal lain yang sepertinya penting buat kita. Apakah itu harta kita, kepandaian kita, kepintaran, posisi, jabatan yang kita miliki, atau juga mungkin rasa sakit, ketidakadilan, segala sesuatu yang lain. Kita datang kepada Yesus dengan hati hamba dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia yang berdaulat atas hidup kita. Percayalah, tepat pada waktunya Tuhan akan membuat kita terpesona dan mengerti apa maksud Tuhan melalui ujian, tekanan, maupun pembentukan yang sudah kita alami. Jangan menyerah. Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, selalu bersama kita dan memberi petunjuk serta membimbing kita. Itulah janji Allah. Satu hal yang perlu kita ingat, apapun yang terjadi adalah tanggung jawab Tuhan, tetapi percaya dan taat adalah bagian yang harus kita lakukan. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian renungan pada pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Melalui segala macam rintangan dan tantangan hidup, kami boleh tetap mampu percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pada pengertian kami sendiri. Sehingga biarlah mata kami boleh melihat, telinga kami boleh mendengar, dan hati kami boleh merasakan. Dan dengan hikmat, tangan dan kaki yang Tuhan telah berikan kepada kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan seumur hidup kami. Hari ini kami diberkati Tuhan dan kami akan lalui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam